Star News, jendela informasi Anda. Korban meninggal hirup H2S dimakamkan siang ini. Aktivitas menelan korban jiwa, Kementerian ESDM hentikan sementara kegiatan PT SMGP. Jenguk korban gas H2S, Ketua DPRD minta masyarakat tenang. Polres Mandailing Natal amankan 570 kg ganja dari 3 tersangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim redaksi Start News kembali menjuguhkan berita aktual seputar Bumi Kordang 9 dan Sumatera Utara. Kita mulai berita pertama bersama saya Khairuddin Paslah Siregar. Jenazah 5 korban meninggal akibat menghirup gas beracun H2S milik perusahaan PT SMGP yang beroperasi di Desa Sibangor Julu, Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal akan dimakamkan pada siang Selasa 26 Januari. Kelimanya akan dimakamkan di TPU Desa Sibangor Julu. Demikian disampaikan Camat Puncak Sorik Marapi Akhirudin Batubara saat menerima bantuan dari Bupati Mandailing Natal Dr. Randus Dahlan Hasan Nasution yang diserahkan Kepala Dinas Sosial Madinah Taufik Lubis untuk seterusnya diserahkan kepada keluarga korban yang meninggal dunia. Akhirudin mengungkapkan situasi di Desa Sibangor Julu saat ini sudah kondusif. Warga yang sebelumnya sempat emosi sudah bisa ditenangkan. Lebih lanjut, Camat mengimbau warga untuk tidak panik dengan isu-isu yang berkembang di masyarakat terkait gas H2S tersebut. Sebab bisa dipastikan gas tersebut sudah hilang, terlebih sebelumnya sudah sempat diguyur hujan. Seperti diketahui, ada 24 warga Desa Sibangor Julu yang masih dirawat di RSUD Penyebengan. Mereka rata-rata mengalami gangguan pernapasan akibat menghirup gas beracun H2S yang diketahui berasal dari perusahaan panas bumi SMGP. Tim redaksi Start News melaporkan. Berita berikutnya masih terkait dengan bencana di PT SMGP. Buntut pembukaan keran tabung mengandung gas beracun H2S yang mengakibatkan tewasnya 5 warga Desa Sibangor, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Panas Bumi Ida Nuryatin Pinahari pada Selasa 26 Januari menerbitkan surat penghentian sementara seluruh kegiatan PT SMGP di lapangan. Selain menghentikan aktivitas PT SMGP, Kementerian ESDM melalui Inspektur Panas Bumi dijadwalkan pada hari ini ataupun pada Selasa 26 Januari 2021 akan bertolak ke Mandailing Natal untuk melakukan investigasi insiden yang menewaskan 5 orang tersebut. Dalam siaran pers Kementerian ESDM disebutkan kegiatan buka sumur merupakan salah satu tahapan dalam pengoperasian PLTP dan dilaksanakan dengan prosedur yang ketat. Sebelum memulai buka sumur, perusahaan panas bumi harusnya melakukan seluruh rangkaian prosedur keamanan antara lain sosialisasi kepada semua pekerja dan masyarakat, evakuasi seluruh pekerja dari Walfat, penetapan batas perimeter aman, melengkapi tim well test dengan SCBA dan gas detektor, dan panel sweeping sebelum kegiatan buka sumur dimulai. Sementara dari pengakuan warga, hal ini tidak dilakukan oleh PT SMGP. Terkait sosialisasi misalnya, PT SMGP hanya membuat selebaran sebagai media sosialisasi. Kemudian tidak ada penentuan batas perimeter yang dibuktikan dengan banyaknya warga yang tetap beraktivitas di dekat sumur yang dibuka. Roy Adam melaporkan untuk Start News. Berita berikutnya, jenguk korban gas H2S, Ketua DPRD minta masyarakat tenang. Kita simak berita selengkapnya usai pariwara berikut ini.
Yap, buat kamu yang jauh di luar Mandailing Natal, baik di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, atau mungkin di luar Indonesia, langsung aja dengerin kita melalui live streaming di www.startfmmadinah.com. Bakalan tidak ketinggalan deh kabar Mandailing Natal. Pengguna kendaraan bermotor untuk terciptanya tertib parkir. Layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Start News. Semua layak jadi berita, jendela informasi Anda. Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal Erwin Effendi Lubis menjenguk sejumlah korban keracunan gas H2S di Rumah Sakit Umum Daerah Penyambungan. Kehadiran Ketua DPRD di RSUD Penyambungan didampingi Ketua Komisi 1 Jainuddin dan Ketua Komisi 2 Dodi Maratua. Erwin menyampaikan kedatangan mereka ke RSUD Penyambungan untuk memastikan para korban mendapat pelayanan yang baik dan sebagai bentuk kehadiran wakil rakyat di tengah situasi ini. Yang jelas hari ini kan kita sudah melihat kondisi pasien yang ada di Rumah Sakit Umum Penyambungan yang didampingi oleh direktur dan juga yang dokter dan juga perawat. Kita akan menindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang semestinya. Artinya ini dari cerita masyarakat yang disampaikan tadi ke kita bahwa ini terjadi mungkin akibat kelalaian atau human error. Jadi apapun alasannya, perusahaan harus mempertanggungjawabkan situasi yang ditimbulkan. Yang baik dia itu yang materi atau non materi. Jadi kita selaku perwakilan dari para masyarakat dan juga pemerintah berharap kepada perusahaan objektif untuk melihat situasi ini, jangan mencari alibi atau jangan mencari pembelaan diri. Ini harus ditanggungjawab dan dihadapi sebagaimana mestinya. Saya yakin bahwa masyarakat ini juga tidak menuntut yang berlebihan atau yang di luar daripada yang semestinya. Jadi supaya sama-sama nyaman baik dia perusahaan atau masyarakat. Ya, ini situasi yang ditimbulkan oleh perusahaan ya tanggung jawab. Menyikapi musibah yang terjadi, Erwin mengatakan akan menindaklanjuti laporan masyarakat sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada. Erwin Effendi Lubis meminta PT SMGP agar bertanggung jawab baik secara materi maupun non-materi atas kejadian yang menimpa warga Sibangorjolo ini, serta perusahaan harus objektif menyikapi peristiwa ini. Ketua DPRD Madinah meminta dan mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi. Sementara itu, Kepala RSUD Penyambungan Dr. Gigi Bidasari menjelaskan, sebagian korban sudah diperbolehkan pulang, namun masih ada 2 pasien dalam perawatan intensif di ruang ICU. Satu di antaranya atas nama Syarifuddin bahkan belum sadarkan diri. Keluhan mereka itu lemas. Lemas ya? Iya, lemas, oyong. Ada yang muntah itu? Pas sempat muntah, nggak ada. Semua dia oyong lalu lemas. Iya. Nah, itu makanya kita terapinya oksigen itu yang utama, karena kan kita terhirup gas. Iya. Nah, mengantisipasi gas yang terhirup, kita indikasi pertama itu oksigen lah. Itu yang utama semalam. Terus ada berapa orang di rumah sakit ini? Yang masuk semalam, yang di rumah sakit itu ada 32 orang. 32 orang ya? Iya. Yang 32, 2 orang dewasa meninggal, 2 orang anak-anak. Anak-anak. Baru 1 lagi kritis semalam di ruang ICU sampai sekarang. 1 anak-anak, 1 bayi. Itu udah masuk kita yang dewasa ini sudah ada yang pulang. Sudah ada yang pulang. Ya. Berarti sisa berapa lagi di sini? Sampai ini masih proses pengulangan karena baru dokter. Oh iya ya. Usai meninjau korban di RSUD Penyambungan, Ketua DPRD Madinah bersama rombongan meninjau warga yang mengungsi di Masjid Agung Nur Al-Nur. Dari data yang diperoleh, pasien yang dirawat di RSUD Penyambungan sebanyak 23 orang dan 6 orang di RSUD Permata. Sementara 5 orang meninggal dimakamkan pada hari Selasa 26 Januari 2021 di TPU Desa Sibangorjolo. Putra Sema melaporkan untuk Star News. Satuan Res Narkoba Polres Mandailing Natal berhasil mengamankan 570 kg ganja dan membekuk 3 tersangka. Penangkapan ini bermula dari hasil intaian personel Polres Mandailing Natal selama 15 hari. Kapolres Madinah AKBP Horostua Silalahi SIK MSI saat rilis pers di Mako Polres Madinah Penyambungan Utara Selasa 26 Januari 2021
menyampaikan penangkapan itu berawal dari informasi masyarakat. Kemudian Kasat Res Narkoba AKP Manson Nenggolan melakukan penyelidikan selama 15 hari, mulai dari 8 Januari hingga 22 Januari 2021. 3 orang, inisial IAL, kemudian inisial AR dan RD. Ketiganya ini adalah warga Desa Maga, Kecamatan Lembang, Kecamatan Lembah Sorik, Merapi. Kronologisnya, kita kemarin menerima informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi peredaran narkoba jenis ganja yang akan dibawa ke Jakarta. Kita melakukan pengintaian selama 14 hari. Alhamdulillah kemarin tanggal 22 Januari 2021 berhasil kita tangkap 1 orang tersangka atas nama IAL. Ini terpaksa kita lumpuhkan karena pada saat penangkapan melakukan perlawanan. Sekitar pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat pada Jumat 22 Januari lalu, di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Kelurahan Laru, Kecamatan Lembah Sorik, Merapi, personel Res Narkoba Madinah melakukan penangkapan terhadap 1 orang laki-laki berinisial IAL. Saat itu polisi mendatangi truk jenis Puso dengan nomor polisi BA9799ED berisi ganja yang sedang terparkir dan siap untuk jalan. Menurut keterangan para pelaku, ganja tersebut akan dikirimkan ke Jakarta melalui jalur darat. Untuk mengelabui petugas, pelaku menyembunyikan ganja dengan tenda plastik. Dari hasil penyelidikan sementara, 3 orang diamankan polisi. Mereka adalah IAL 19 tahun, sopir truk yang merupakan warga Desa Maga, serta AR 31 tahun dan RD 27 tahun. IAL terpaksa dilumpuhkan petugas karena mencoba melawan saat hendak diamankan petugas. Selain mengamankan ganja dan tersangka, petugas juga berhasil menyita 2 pucuk senjata rakitan laras panjang dan pendek dan truk yang digunakan untuk mengangkut barang haram tersebut. Ika Rodiah Putri melaporkan untuk Start News. Demikian sajian berita aktual seputar Bumi Kordang 9, Mandailing Natal dan Sumatera Utara yang dipersembahkan oleh tim redaksi Start News. Baik sahabat Istat FM, jangan lupa selalu mentaati protokol kesehatan, selalu memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Terima kasih atas kebersamaan dan atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Start News, jendela informasi Anda.